Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang info alur penyaluran TPG ataupun tunjangan profesi guru untuk tahun 2026 ya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui untuk TPG tahun 2026 itu akan disalurkan secara per bulan ya, jadi tidak lagi per triwulan. Nah, silakan disimak video ini sampai dengan selesai ya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk informasi terbaru ya dan juga valid pastinya. Untuk informasinya di sini ada info penyaluran tunjangan profesi guru ataupun TPG tahun 2026. Ya, untuk informasi pertama, di sini untuk calon penerima tunjangan profesi yang sudah valid per tanggal 20 Januari 2026 akan segera dicairkan hak bayarnya yaitu selama 1 bulan ya, yaitu pada Januari 2026. Nah, ini dengan catatan ya, yaitu sudah valid dan juga sudah terbit SKTP-nya itu per tanggal 20 Januari ini paling telat ya. Nah, jadi setelah tanggal 20 Januari ini itu akan dicairkannya itu pada bulan Februari. Akan dirapel juga pada untuk yang bulan Januarinya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Nah, silahkan ya dicek Bapak Ibu untuk info GTK-nya apakah sudah valid ataupun masih belum ya. Nah, kemudian untuk informasi yang kedua di sini, bagi yang belum valid akan diproses di bulan Februari 2026 ya. Setelah tanggal 20. Nah, ini silahkan ditunggu saja bagi yang SKTP-nya masih dalam proses ataupun masih ada yang datanya itu belum valid ya. Kemudian di sini untuk hak bayar di bulan Januari juga tidak hilang ya, yaitu nanti akan dirapel. Kemudian begitu seterusnya sampai dengan akhir semester. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, walaupun Bapak Ibu agak telat dalam valid ya untuk SKTPG-nya itu akan nanti dirapel ya. Kemudian hak bayar dapat hilang pada bulan berikutnya jika ada perubahan pembelajaran yang mengakibatkan data menjadi tidak valid ya. Nah, ini harap diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi ya, jangan sampai nanti datanya Bapak Ibu ini dapat berubah-ubah ya, karena nanti akan berpengaruh pada saat penarikan data oleh info GTK yang ditarik dari PTK Datadik ya. Ini pastikan datanya sudah valid dan juga tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kemudian di sini guru yang menggantikan guru lain yang sudah SK di bulan sebelumnya memiliki hak bayar tidak full ya. Sesuai bulan di mana ia mulai menggantikan ya. Nah, misal Bapak Ibu menggantikannya di bulan Februari. Nah, itu dibayarnya itu mulai dari Februari ataupun Maret ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga ya untuk yang guru pengganti ataupun misal ada nanti guru yang pensiun. Nah, itu nanti Bapak Ibu pasti akan menggantikan ya untuk yang guru yang baru masuk. Nah, itu tidak akan dibayar full, melainkan sesuai dengan SK yang tertera di dalam SK Bapak Ibu ataupun TMT-nya. Nah, di sini kita lihat ya untuk informasinya, ayo segera selesaikan data dapodiknya. Kemudian informasi berikutnya yang sudah valid untuk saat ini adalah itu untuk kategori A1 ya. Nah, jadi di sini ada beberapa kategori ya, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, di sini untuk kategori A1 yaitu guru yang mengajar 24 jam dan jamnya itu linier ya. Jadi tidak ada tugas tambahan, jadi hanya full jamnya 24 jam. Saya contohkan, misal di SD itu ada guru kelas yang mengajar menjadi 24 jam full ya, jadi tidak ada tugas-tugas tambahan. Nah, itu akan langsung linier ya Bapak Ibu ya. Nah, itu pastikan nanti disesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu beserta dengan ijazah sertifikat pendidiknya. Ya, kemudian di sini untuk guru kategori 2, di sini mengajar 18 sampai dengan 23 jam linier. Nah, kemudian ditambahkan tugas tambahan ya utama di sini ya. Ada B1, ada B2 ya. Kemudian mengajar di sekolah non-Indo ya yang mencari jam di sekolah lain. Nah, ini nanti silahkan ditanyakan dengan operator di sekolah ya.
Apa saja tugas-tugas tambahan yang bisa diambil ya, karena sekarang sudah banyak untuk tugas tambahan yang bisa ditambahkan ke dalam Dapodik. Nah, misalnya sebagai wakil kepala sekolah, ataupun sebagai guru wali, ataupun pembina ekstrakurikuler, dan macam-macam sebagainya. Sangat banyak ya. Kemudian di sini ada guru kategori A3 ya, yang mengajar 12 sampai dengan 17 jam linier ya. Linier ini yang sama dengan sertifikat pendidik. Kemudian di sini ada tugas tambahan utama yaitu B1, kemudian di sini ada tugas tambahan B2C yaitu kombinasi tugas lain dan non-induk. Kemudian atau guru tunggal atau rasio kebutuhan guru ya. Nah, ini untuk guru yang kategori A3. Nah, kemudian untuk guru kategori A4 ya ataupun A5 di sini ya. Nah, di sini mengajar kurang dari 12 jam linear ya, hanya berlaku sebagai guru tunggal di sekolah tersebut ya. Nah, ini biasanya itu akan valid terakhir ya. Yang pertama nanti akan valid terlebih dahulu untuk A1, kemudian dilanjutkan untuk A2, A3, A4, dan A5. Nah, ini yang akan terakhir untuk valid ya. Nah, jadi beruntung pada Bapak Ibu yang mendapatkan guru kategori A1. Nah, seperti itu untuk uraian singkat ya. Kemudian kita lihat ke dalam info GTK. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk proses penyaluran tunjangan profesi guru ya. Nah, di sini kita lihat untuk sinkronisasi Dapodik sudah ditarik datanya itu pada tanggal 14 Januari 2026. Kemudian sudah tervalidasi 4 hari kemudian, yaitu pada tanggal 18 Januari 2026. Dan juga di sini SKTPG-nya sudah terbit ya, ataupun sudah tercentang hijau, ataupun sudah tervalidasi. Nah, jadi jika sudah seperti ini ya, Bapak Ibu, ini hanya tinggal menunggu cair saja pada bulan Januari. Karena semua proses untuk SKTPG-nya ini sudah selesai. Berbeda dengan tahun sebelumnya, itu ada kode-kode tertentu ya untuk proses pencairan. Ada nanti kode 16, kode 07 ya, kemudian sampai dengan penerbitan SKTPG yaitu kode 08. Nah, untuk tahun ini sudah tidak ada ya. Jadi langsung saja dibuat di sini sinkronisasi data Dapodik, kemudian validasi dan juga langsung SKTPG. Jadi tidak ada lagi menggunakan kode-kode ya. Jadi lebih simple ya Bapak Ibu. Kemudian proses salur TPG di sini untuk yang semester kedua ya, ataupun eh, TW 1 dan 2 di tahun 2026 ya. Nah, di sini akan dicairkan per bulan ya, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Juni. Nah, kemudian bagaimana contoh yang sudah muncul ya, nomor dari SKTPG-nya. Ini kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, tunjangan profesi guru. Nah, ini sudah keluar ya untuk SKTPG-nya ya, sudah keluar SKTPG-nya yaitu tanggal 20 Januari 2026 ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, ini akan cair di bulan Januari dikarenakan SKTPG-nya itu sudah terbit pada tanggal 20 Januari 2026. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa lihat di data SKTPG-nya di bagian kanan ini ya. Nah, jadi eh, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada nomor suratnya ya. Untuk SKTPG-nya, di sini ada SK kemudian nomor yang panjang ya, ujungnya itu ada 2026. Nah, ini ada dua contoh ya, ini sama Bapak Ibu. Ini yang saya berikan contoh adalah akun dari guru A1 ya, ataupun kepala sekolah yang sudah valid dan hanya menunggu untuk proses pencairan. Nah, kemudian bagaimana yang datanya itu masih belum valid ya, Bapak Ibu? Nah, di sini untuk pemenuhan beban mengajar di sini masih belum valid ya, ataupun belum masuk data dari info GTK-nya. Ataupun data dari Dapodiknya ini masih nol ya Bapak Ibu ya. Data yang mengajarnya masih nol ataupun tidak valid. Nah, ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek datanya itu di PTK Datadik ya. Nah, jadi silahkan cek di PTK Datadik. Nah, silahkan cari di Google di sini silahkan diketik PTK Datadik ya. Nah, kemudian di sini silahkan klik PTK Datadik. Kemudian silahkan login menggunakan SSO ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memerlukan link nanti juga akan saya bantu sematkan di deskripsi video. Kemudian kita klik login ya. Kemudian silahkan isi username Dapodiknya, email Dapodik dan juga passwordnya. Kemudian silahkan klik masuk. Nah, kemudian silahkan isi di sini untuk kode autentikasinya.
Nah, saya sudah isi, kemudian klik validasi kode, kemudian silahkan pilih pendidik dan tendik ya. Nah, kemudian di sini silahkan lihat di bagian beban ajar ya, yang di sini. Nah, kemudian silahkan lihat waktu pembaharuan ya di bagian kanan atas di sini. Nah, jika eh, waktu pembaharuannya ini sudah diinput ya, jadi Bapak Ibu hanya tinggal menunggu saja untuk ditarik data ke info GTK. Jadi tidak perlu khawatir ya. Misal ada yang sudah valid SKTPG-nya itu tidak masalah ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan menyusul juga untuk validasi. Ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah pastikan di sini jumlah jamnya ya. Jumlah jamnya itu memenuhi 24 jam ya untuk kategori guru A1. Nah, untuk guru kategori A2 sampai dengan A5 itu silahkan disesuaikan seperti informasi sebelumnya. Ya, kemudian bagi yang guru A2 sampai A5 itu nanti silahkan lihat di bagian tugas tambahan ya di sini. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa melihat ya untuk jabatan Bapak Ibu sebagai tugas tambahan di sini contohnya wakil kepala sekolah ataupun guru wali ya. Nah, itu nanti silahkan disesuaikan ya dengan data Bapak Ibu masing-masing. Kemudian setelah nanti valid ya, itu nanti akan ditarik data oleh Info GTK. Nah, itu silahkan dicek secara berkala dan juga tidak perlu panik ya. Nah, kemudian di sini ada contoh untuk validasi jam mengajar ya, yang sudah masuk ataupun sudah ditarik ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, untuk jam mengajar di sini untuk akun kepala sekolah ya, yaitu di sini tugas tambahannya adalah sebagai kepala sekolah ya. Di sini ada nomor SK, tanggal SK, masa berlaku ya. Dan juga jam tambahan yaitu sebanyak 24 jam ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk total mengajarnya itu ada 30 jam linier ya, karena untuk kepala sekolah itu tidak perlu mengajar dan otomatis langsung linier ya. Nah, ini adalah contoh dari tugas tambahan ya. Nah, kemudian ada keterangan ya, di sini kepala sekolah tidak wajib mengajar, tapi tidak dilarang ya. Kemudian sesuai dengan Permendikdasmen 11 tahun 2015 tentang beban kerja guru, jumlah jam mengajar guru minimal 12 jam ditambah dengan tugas tambahan 12 jam. Atau minimal 18 jam dengan pembina ekstrakurikuler maksimum 6 jam dan tidak kelebihan guru ya. Ini juga sudah diberi saran untuk bisa diambil ke ekstrakurikuler ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya berikan ya. Jika Bapak Ibu menyukai video ini silahkan like video ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini kepada rekan-rekan guru yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.